kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya gimana? Hadir semua hari ini? Hadir. Ya, berarti sehat semua ya. Ada yang sakit nggak? Siapa tahu ada yang sakit tapi termasuk. Itu sekarang disiapkan bukunya yang dipakai buat belajar. Kalau perwakilan 2 orang bagikan buku matematika yang ada di Jadi kita hari ini akan belajar tentang diagram batang, yaitu cara membaca diagram dan cara membuat diagram batang. Sebelumnya ada yang tahu nggak diagram itu apa? Diagram batang. Ada yang mau jawab? Mau jawab angkat tangan. Ayo angkat tangan yang jawab. Ya boleh Aulia bacakan. Yang lain, temannya yang lain didengarkan makanya. Didengarkan Aulia. Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk batang atau bersegi panjang yang disertai dengan sudut tegak dan sudut renggang. Sudah? Ya. Ada berapa jenis diagram batang? 3. 3 apa saja? Siapa mau jawab? Angkat tangan baru jawab. Diagram batang. Bilang temannya tadi ada 3. Apa aja? Singelnya yang kemarin. Masih. Ya apa aja? Nggak bisa jawab. 2. Diagram Diagram batang tegak atau vertikal. Terus 2 diagram batang datar atau horizontal. ya yang ketiga. Diagram batang ganda. Nah, ganda. Diagram batang adalah gambar yang menggunakan batang untuk menunjukkan data atau informasi. Batang ini dapat menunjukkan jumlah, banyaknya sesuatu, atau perbandingan antara data. Dengan diagram batang kita bisa melihat informasi dengan lebih mudah dan jelas. Contohnya nih, misalnya kalau dijadikan perbandingan, ada data dalam bentuk tabel. Tahu tabel kan? Tahu. Yang satunya lagi bentuk diagram. Diagram tuh ya yang kayak digambar itu. Menurut kalian lebih enak lihat datanya dalam bentuk yang tabel atau yang diagram batang seperti ini? diagram Ya, diagram batang. Kenapa? Karena kita langsung bisa lihat di mana data yang misalnya jumlahnya yang ditanyakan jumlah yang paling banyak yang mana, kita bisa langsung lihat dari gambarnya. Oh, yang ini paling banyak karena dianya paling tinggi gambarnya. Kalau misalnya dalam bentuk tabel, kita harus melihat dulu data-datanya, angka-angkanya, mana yang paling tinggi, membandingkan dulu. Kalau ini kita bisa langsung lihat yang paling tinggi, yang paling rendah. Nih, untuk apa diagram batang itu? Ya kan? Menampilkan data dengan mudah dan jelas sehingga mudah dipahami. Yang kedua, membandingkan jumlah beberapa kategori secara visual. Yang ketiga, membantu kita memahami informasi dengan cepat dan tepat. Yang selanjutnya, di diagram batang itu ada bagian-bagiannya. Jadi setiap diagram batang itu memiliki bagian penting. Yang pertama, sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, yang horizontal, sedangkan sumbu Y itu yang vertikal. Biasanya kalau sumbu yang X atau yang horizontal itu untuk menyatakan jenisnya, jenis datanya. Contoh misalnya kalian ditanya, kemarin ada kita belajar tentang apa kan? Ditanyain suruh nyari ukuran sepatu dari teman-temannya. Nah, nanti jadi yang di bagian horizontalnya itu untuk macam-macam ukuran sepatunya. Contohnya
bagian jumlahnya di sebelah kiri yang bagian sumbu Y, sedangkan sumbu X untuk jenis-jenis datanya. Terus untuk diagram batang itu biasanya harus dicantumkan judul dari diagramnya. Jadi misalnya kalian diminta untuk membuat diagram tentang macam-macam ukuran sepatu teman sekelas. Berarti nanti di judulnya dituliskan diagram ukuran sepatu siswa-siswi kelas 5. Kalau misalnya kalian diminta datanya tentang ukuran sepatu. Cara membaca diagram batang. Jadi pertama dilihat dulu kategori di sumbu S-nya itu bagian bawah. Nanti setelah dilihat kita baru lihat tinggi dari batangnya ini untuk melihat jumlahnya untuk masing-masing kategori. Baru dibandingkan batang satu dengan yang lain. Tentukan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Ini contoh diagram batang. Judulnya jumlah buah yang dimakan teman kelas. Batang tertinggi menunjukkan buah yang paling banyak dimakan oleh teman-teman sekelas. Yang paling tinggi apa itu? Pisang. Yang paling rendah? Jeruk. Nah, kalau yang ini diagram batang di bawah menunjukkan hasil panen sayur dari Pak Tani. Dilihat itu yang mana yang paling banyak hasil panennya? Wortel dan ubi. Sedangkan yang paling rendah? Cabai. Ya, contoh penerapan. Biasanya diagram batang ini diterapkan contohnya kalau untuk di dunia pendidikan itu ya untuk data nilai siswa. Jadi data nilai kalian itu bisa dibuat dalam bentuk diagram. Misalnya nilai 80 ada berapa siswa, nilai 90 ada berapa siswa. Kayak gitu. Terus di dunia kesehatan itu tentang data pasien. Misalnya pasien harian di puskesmas hari Senin yang datang berapa, Selasa yang datang berapa, Rabu berapa. Bisnis dan penjualan, media sosial dan lain-lain. Nah, sekarang kita latihan soal. Ini latihan soalnya kita baca aja. Nanti yang bisa jawab boleh maju tulis ya. Yang A jawabannya A, yang B jawabannya A. Kelihatan kayak ini semuanya? Kelihatan ya? Kelihatan. Coba dilihat ya soalnya lagi. Siapa yang mau baca soalnya? Ayo, ya, Rendra baca soalnya. Berdasarkan diagram batang di samping jawaban berikut. Tuh yang A. A. Berapa jumlah kucing? B. Hewan apa yang paling banyak? C. Apa yang paling sedikit? D. Berapa selisih kucing yang dilihat? Yuk, siapa yang mau jawab yang A? Yang mana? Ya, terus yang B siapa yang mau jawab? Yang kedua itu yang B, hewan apa yang paling banyak? Yang B, apa jawabannya? Ditulis ya B. Ya Allah. Bisa di bawahnya tulisannya juga itu. B. B. Jangan. Memang sih. Terus siapa yang jawab yang C? Dua lagi ya, Rendra. Rendra maju. Aku sih udah tadi mau. Sedikit, master. Yang terakhir siapa menjawab? Saya.
antar orang tua. Iya. Nah, sekarang kita lihat itu jumlah dari masing-masing datanya. Itu ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Memudahkan nanti pas menggambarnya, karena ini angkanya kecil, kita bikin jarak masing-masingnya itu 2 ya. Jadi kayak gini nih. Ini kan di sini 0. Yang garis pertama di sini kita bikin 2. Habis itu 4. Selanjutnya 6. Terakhir 8. Nah, untuk gambarnya dilihat yang jalan kaki berapa? Orang? 6 berarti kita coba hitung. Nih, ini dikasih garis putus-putus dulu. Biar kita ketemu nanti tahu titiknya di mana. Baru dibikin batangnya. Lihat titiknya ya, harus sama sesuai sama angkanya. Diarsir. Terus yang naik sepeda berapa orang? 5. Ini kalian kalau bisa gambarnya pakai penggaris, kalau enggak mencong-mencong. Habis itu yang naik angkutan umum 4. Info. Yang terakhir yang di atas orang tua 6. Jangan lupa dikasih judul di bawahnya. Judulnya apa ini? Cara berangkat ke sekolah banyaknya siswa. Sekolah siswa SD 069 kelas 5
Insya Allah. Tulis di sana. Kita buat menjadi Facebook. Kita buat sampai jadi anak.
juga peminjaman antara buku komik dan buku sejarah berdasarkan diagram yang telah kamu buat. Data menunjukkan bahwa buku komik lebih banyak dipinjam daripada buku sejarah. 2. Jika peminjami berwajib menunjukkan buku apa yang kira-kira paling banyak dicari siswa, saya pikir komik yang akan dicari lebih banyak siswa. Hasil siapa yang kamu buat saat ada sejumlah peminjaman untuk minggu depan berdasarkan data saat ini berdasarkan matematika dan konteks. Nah, saya pikir asalnya adalah buku komik akan lebih banyak dipinjam sedangkan buku saya sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa jangan lihat gambarnya, dikasih lihat ke temannya. Ya, bisa pulang.
paling banyak dikali siswa. Saya umum. Asumsi apa yang kamu berusaha yang benar berjalan untuk minggu depan berdasarkan data ini. Asumsi ada buku lebih akan banyak dipinjam minggu depan. Ya dari habis.
Dia kenapa prestasi? Simpulkan dulu. Buat apa jadi orang masalah gua? Ya, ada yang mau bacakan kesimpulannya? Ayo. Boleh rekan itu. Ya, baca. Sendiri dari situ. Bisa bacakan. Ya. Diagram batang membantu kita memahami dalam teman juga. Perhatikan bagian penting sumbu X, sumbu Y, dan batang terus mengenali Ada pertanyaan? Anda tadi bilang ada. Ada ya, habis ya. Sekian dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah.